Nah, BUMN ini kan menarik. BUMN ini Menarik ini. ya, Badan Usaha Milik Negara dia benahi, tapi masih ada gangguan dari Erick Thohir sehingga banci dan antara tidak dan antara tidak BUMN. Akhirnya sekarang Pak Prabowo udahlah untuk BUMN ditata, maka keluarkan Erick Thohir. Nah, ditunjuklah ini menjadi pelaksana tugas, bukan menteri loh, bukan ad interim. Artinya ada cita-cita bahwa memang Pak Prabowo ingin dan antara lah yang ini, jangan lagi dualisme. Nah, itu cara beliau. Nah, sekarang oligarki ini sedang di ini betul. Oligarki ini pengusaha-pengusaha yang dulu penyokong Pak Jokowi, sebutnya begitu? Bukan, oligarki itu adalah pengusaha yang menyogok kekuasaan penguasa, siapapun dia. Oke. Menyogok aparat, membeli Dalam konteks ini, Bung Said mau mengatakan oligarki yang dulu mensupport Pak Jokowi? Bisa, Oke. bisa juga presiden sebelumnya. Pak SBY? Ya bisa juga. Oke. Saya paham lah, saya kan mulai Pak Harto, saya paham Oke. pembeli penguasa semua ini. Nah, ini yang mau dihentikan oleh Pak Prabowo. Dia mau menghentikan betul, oligarki berhentilah kau membayar aparat, membayar politisi, membayar penguasa. Itu yang mau dilakukan. Nah, makanya sekarang oligarki itu tangan Pak Prabowo tidak memakai tangan yang kotor. Nah, sekarang saya katakan sekarang Pak Prabowo itu sudah punya 5 sendok memakan bubur panas itu. Satu adalah Menko Polhukam, Jamari Caniago. Ya. Kedua, Syafri Samsudin, Menhan, tapi pekerjaannya yang besar itu adalah penertiban sumber daya alam loh. Pengambilan sawit 5 juta hektar, pengambilan tambang hampir 4 juta hektar gitu kan. Meskipun ada pertanyaan bagaimana Menhan melakukan itu? Ya itu karena Dewan Pertahanan, dia pun punya tim. Maksudnya Pak Prabowo ini betul bahwa yang sapu kotor itu dia nggak mau pakai. Dia nggak mau pakai. Mungkin belum diganti sekarang, tapi tinggal menunggu waktu diganti. Nah, oligarki. Nah, aparat ini sedang dibenahi, makanya aparat jalan belok panjang lagi. Kalau kita kan berpikir, kenapa sih nggak ganti Kapolri aja? Kenapa harus lewat tim reformasi kepolisian, lewat Ahmad Doviri? Itulah Pak Prabowo. Karena sambil begini, Pak Prabowo ada karakternya yang kita harus pahami. Pak Prabowo itu saya bilang, otaknya Rambo, ultranasionalis, hatinya Rinto. Oke, otaknya Rambo, hatinya Rinto. Oke. Nah, ini kita harus pahami dia. Kita tidak pernah mendengarkan Pak Prabowo menghukum orang loh. Tapi dia menghukum orang yang salah lewat penataan sistem. Makanya kita harus bersabar karena sistem yang dia pakai. Kalau kita berpikir normal, maka untuk membenahi polisi, Bung Said Didu, ya, 5 menteri yang diganti ini apakah bagian dari bersih-bersih itu dan bagian dari pemberian sanksi dengan melakukan perbaikan sistem itu? saya mulai Menko Polhukam. Jawabannya mana? Menko Polhukam. Oke. Menko Polhukam, kalau kita paham namanya menteri, kalau mau diganti siapkan pengganti. Menko Polhukam. Iya. Siapkan pengganti. Oke. Ini diberhentikan tanpa pengganti loh. Iya. Kalau kita birokrat paham, artinya orang ini berbahaya, maka harus keluarkan. Sama dengan Pak Habibie melakukan dulu ke Pak Prabowo. Kan bisa aja mengundurkan diri, Pak Mas Said. Udahlah, tidak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ya, kan tanpa pengganti Pak. Sama dengan Pak Habibie dulu mengganti Pak Prabowo. Nggak mengundurkan diri mendadak kan bisa aja. Ya udah, tapi kan di publik nggak ada. Jangan kita bahas yang nggak di publik. Jadi jelas diberhentikan. Ya, ini keyakinan Bung Said, oke nggak apa-apa. Ya. Silakan. Jelas diberhentikan. Oke. Tanpa pengganti loh. Nah, Pak Prabowo sama dengan lakukan Pak Habibie dulu. Mengganti Prabowo sebagai Pangkostrat. Dan muncullah Juni Lumintang. Pak Habibie menyatakan sebelum matahari terbenam, tongkatmu kau harus serahkan. Itu kan kata-kata Pak Habibie ke Pak Prabowo. Nah, sehingga muncullah Juni Lumintang hanya 17 jam. Nah, kita masuk sekarang ke tadi saya yakin itu satu ya, Menko Polhukam. Menko Polhukam, ya. Menko Polhukam. Sri Mulyani saya juga yakin itu seperti itu, bahwa itu memang masab monopoli kebenaran, pengolahan keuangan negara yang membuat amburadul ini harus dibuang. Harus dibuang dan dicari orang yang lain. Nah, kita masuk ke Menteri BUMN. Saya yakin betul bahwa ini Pak Prabowo agak kesal. Ini kan yang mengganggu kemarin keinginan Pak Prabowo mengembalikan posisi BUMN sebagai lembaga negara, bukan lembaga politik.
itu terhalang oleh Erick Thohir. Lobi-lobi dia. Maka dia udahlah, kau keluar aja, maka aku akan kendalikan. Jadi Pak Prabowo sekarang ini istilah saya bukan bersih-bersih. Menyingkirkan sapu kotor dan mengganti dengan sapu bersih. Bahwa jalannya berbelok itulah gaya. Bukan karena gaya dia tadi otaknya Rambo, hatinya Rinto. Termasuk ada mengatakan nextnya adalah Ya, saya boleh bilang ini. Pak Prabowo sampai 20 Oktober harusnya sudah semua orang sekitarnya di presiden. Sampai 20 Oktober, 1 tahun pemerintahan. orang yang loyal dengan Pak Prabowo. Loyal dan tidak lagi ada berdua muka. Tidak mungkin lah memberantas judi online kalau masih ada bosnya judi online di dalam. Ya, tidak mungkin dia memberantas pemerintahan tambang, penelitian tambang kalau backingnya tambang itu masih ada di dalam. Karena pasti bocor semua, itu harus dikeluarkan semua supaya memang the presiden man. Dan saya katakan sekarang, mungkin Pak Prabowo udah mulai agak tidur nyenyak di sedikit karena sudah ada Jamari Saniago, ada Safri Samsudin, ada Purbaya, BUMN sudah nggak, Erick Thohir sudah nggak. Jadi kelihatannya saya berharap 20 Oktober 2025 orang-orang sekitar Prabowo sudah the presiden man. 20 Oktober sampai 20 Oktober 2006 Pak Prabowo sudah menertibkan oligarki, menertibkan aparat, melakukan penegakan hukum, melakukan pembersihan semua, dan 2000 saya harap 2027 Pak Prabowo masuk pada perubahan sistem politik negara untuk memperbaiki negara. Itu harapan saya ke Pak. Anda keberatan nggak kalau Anda menyebutkan siapa saja yang menurut Anda itu akan diganti? Saya nggak bilang harus diganti, akan diganti. Saya menurut versi Anda. Kita kan tahu siapa sih menteri yang terkait dengan CPO, kenapa masih ada di dalam? Kita tahu menteri-menteri yang masih terkait dengan impor gula, kan masih ada di dalam. Ya tahu saya. Ya kita. Gimana? Tapi jangan marah lagi ya. Sebut aja namanya. Ya kan? Atau jabatannya minimal. Karena ada beberapa ini menarik memang. Ya, nggak apa. Saya juga ada beberapa saya setuju dengan. Oke. Ya, jadi Bung saya Said kasih tadi. contoh gini. Oke. Benar. Kita Jabatannya masih- aja sebut Masih jabatannya. dengar. Bung Said. Menteri yang berkasus. Oke lah. Kita selalu lah. Menteri apa namanya? Yang ketua PAN? Zulkifli Hasan, Ya. Menteri apa namanya? Kopangan ya. Menko Pangan. Nah, kita tahu aja lah. Menteri Koordinator Perekonomian kan sempat terungkap. Airlangga. Menteri apa namanya? Menteri SDM. Ya kan? Ya. Jadi ini namanya apa namanya? Yang dianggap bahwa ini mengganggu Kamtipmas terus menyiapkan Mendagri, Kapolri, sebutkan aja supaya Pak Presiden ini percaya. Beginilah, kasih contoh. Sebentar, tadi Pak Menteri SDM, Menko Pangan, Menko Perekonomian, Mendagri, Kapolri. Kapolri dan Menko Kesra, Menko Zulkifli PMK. Ya, Kok Zulkifli Hasan Menko Pangan? Menko Pangan. Menko Pangan. Menko Pangan. Maksudnya mau sebut Dan Pak. ada juga Nggak, Menko- menteri nggak pernah kedengaran. Menteri apa namanya tuh yang bekas nggak tahu apa kerjanya sekarang. Menteri yang bekas Setnek, Pratikno. Itu menteri apa? Saya nggak ngerti. PMK. sekarang. Nah, jadi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. orang yang tidak bersih dan orang sampah